anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu. Ibu mau tanya gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik di mana kita akan belajar tentang EJOK, materi pemanasan. Berikut Ibu akan jelaskan. Pemanasan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum berolahraga untuk menyiapkan tubuh sebelum melakukan kegiatan atau gerakan, di mana tujuannya adalah meningkatkan suhu tubuh sehingga tubuh dapat beradaptasi dengan gerakan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, melemaskan otot-otot supaya lebih lentur dan tidak cedera. Di sini Ibu akan mencontohkan dan Ibu Eli gerakan pemanasan. Kemudian tugasnya untuk kalian adalah kalian membuat video beberapa contoh gerakan pemanasan yang telah Ibu dan Ibu Eli tadi berikan. Terima kasih. Ya. Nah, pagi anak-anak, Ibu sudah ada di lapangan SD Sanjaya. Kita mau apa tadi? Melakukan gerak pemanasan sebelum melakukan olahraga. Nah, sekarang kita akan Ibu berikan contoh yang pertama dulu dengan posisi tegak, tangan di pinggang ya. Untuk yang pertama, gerak menepuk kepala ke depan. Ya, dihitungi 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak menekuk kepala ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak menekuk kepala ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak menekuk kepala ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dilanjutkan ya. Sekarang tangan ya. Nah, gerak tangan menekuk ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerakan yang selanjutnya Gerak ya. menekuk tangan di belakang kepala. Ya, Ibu hadap sana ya anak-anak supaya kelihatan. Ini posisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tadi contoh dari Ibu Guru. Nah, sekarang Bu Vita juga mau memberikan contoh pada kalian. Nah, kita ikuti yang selanjutnya ya, anak-anak. Kita lanjutkan gerakan selanjutnya ya anak-anak. Gerak menekuk badan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak menekuk badan ke samping. Yang pertama ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak menekuk kaki ke depan. Kita tekuk kaki sebelah kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak menekuk kaki ke belakang. Ibu hadap. Yang pertama tekuk kaki sebelah kanan sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kaki sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak menekuk kaki ke samping. Yang pertama kaki sebelah kanan. 1, 2,
itu tadilah anak-anak ya, sudah dipraktekkan sama Bu Vita. Nanti jangan lupa dibuat videonya, ikuti gerakan yang sudah Ibu contohkan ya Bu Vita ya. Nah sekarang kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi anak-anak, dadah. Selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah belajar tentang bahasa Inggris. Sekarang kita akan belajar tematik tentang kegunaan benda. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bu Eli tentang warna benda, ciri-cirinya, dan wujud benda. Sekarang pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kegunaan benda. Nah, sambil dilihat di buku kalian halaman 35 itu ada contoh benda. Ibu bacakan ya. Iman dan teman-teman menggunakan bola dan keranjang. Artinya bola dan keranjang bisa digunakan untuk bermain. Bola dan keranjang memiliki kegunaan lain. Misalnya bola berguna untuk berolahraga dan keranjang bisa kita pakai untuk tempat buah. Nah, di papan tulis Ibu sudah memberikan contoh lain benda yang ada di sekolahan dan ada yang di rumah kalian. Yang pertama, benda yang ada di sekolahan itu contohnya ada meja, ada kursi yang bisa kalian gunakan untuk menulis dan untuk belajar. Terus ada juga papan tulis, bisa digunakan untuk menulis materi pelajaran kalian. Habis itu benda yang ada di rumah itu contohnya ada piring, ada gelas, ada sendok yang dapat kalian gunakan untuk makan. Kemudian ada juga mobil atau sepeda motor yang dapat kalian gunakan sebagai alat transportasi. Nah, untuk tugas kalian hari ini, kalian kerjakan mari beraktivitas 1 halaman 35, langsung ditulis di buku dan nanti jawabannya difoto lalu dikirim ke WA Ibu. Oke, untuk materi selanjutnya tentang gerak keseharian dan alam akan dijelaskan oleh Bu Eli. Kepada Bu Eli dipersilakan. Nah, selamat pagi anak-anak, ketemu sama Bu Eli. Tadi sudah dijelaskan ya tentang benda-benda. Nah, ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang gerak keseharian dan gerak alam. Pada minggu lalu atau pada pembelajaran tema 1 sudah Ibu jelaskan juga ya tentang gerak-gerak ini. Nah, sekarang kita akan melihat di sini ada gerak keseharian itu kita diberi contoh gerak memetik jeruk. Ya, gerak memetik jeruk itu biasanya kan pohon jeruk itu tinggi ya anak-anak. Nah, kalian berdiri agak tinggi, jinjit begini. Nah, ini memetik jeruk ya, ini pohonnya tinggi begini. Nah, kemudian yang kedua, gerak menerima jeruk. Ini tadi temannya memetik, kemudian ini diberikan ke teman yang satunya. Terus ini ada teman yang lain, ini menerima anak-anak. Nah, gerak itu gerak keseharian ya, termasuknya. Kemudian gerak memasukkan jeruk ke dalam keranjang. Kan tadi ada jeruk yang jatuh ya, kita ambil dulu jeruknya dari bawah, terus dimasukkan ke keranjang. Itu contoh yang gerak keseharian. Kemarin juga sudah dijelaskan tentang ada gerak menyiram bunga. Menyiram bunga, geraknya gini ya, kemarin sudah dijelaskan sama guru ya. Menyiram bunga. Kemudian ada lagi gerak menyapu. Nah, gerak menyapu kamu menirukan. Kalau kamu nyapu begini ya, ini geraknya ditirukan begini kalau menari ya anak-anak. Nah, ini nanti kapan-kapan kalian harus juga membuat gerak tari. Ibu lanjutkan lagi ya. Ini sekarang untuk gerak alam. Gerak alam itu pohon tertiup angin. Nah, contoh kemarin Ibu contohkan ini. Contoh gerak tertiup angin, pohon tertiup angin. Kuncup bunga. Kuncup bunga. Contohnya ini tangannya begini. Nah, ini kuncup bunga. Kemudian gerak kupu-kupu. Ya, sayapnya terbang begini, gerak kupu. Nah,
Nah, kemudian ada tambahan lagi gerak gajah berjalan. Nah, ini gajahnya berjalan. Ini ibaratnya belalainya ya, tangannya ya, berjalan begini. Nah, kemudian ada tambahan lagi ya anak-anak. Coba kalian lihat, ini masih ingat tidak ini gerak apa ini anak-anak? Gerak ayam mencari makan ya anak-anak. Nah, ada lagi. Ini gerak apa? Coba diingat-ingat. Kemarin sudah loh ini sama Bu Guru juga. Gerak kelinci melompat. Ya, kemudian ini gerak kupu-kupu atau burung juga bisa ini anak-anak. Soalnya dia anggap aja ini sayapnya, ya. Bisa burung, bisa kupu-kupu. Kemudian gerak angsa. Angsa ini tangannya menirukan, ini kan lehernya panjang, nah tangannya menirukan leher sambil jalan ini ya anak-anak. Ini untuk gerak angsa. Masih ada lagi. Oh, ini sama yang tadi ya, gerak tertiup angin yang sudah ibu contohkan tadi, tapi di kertasnya sobek anak-anak. Nah, bisa ya nanti kalau kalian disuruh sama Bu Guru untuk praktek menirukan gerakan keseharian dan gerakan alam. Ya, bisa ya anak-anak. Nah, untuk hari ini ya penjelasan Bu Guru tentang gerak keseharian dan gerak alam cukup ini dulu. Nanti diingat-ingat. Kalau perlu nanti yang ada di video Bu Guru itu kamu catat. Contohnya apa saja tadi dicatat supaya ingat. Jadi kalau ada tugas dari Bu Guru kamu bisa mengerjakan. Ya. Ibu pesan jangan lupa di rumah membantu orang tua, menghormati orang tua, menyayangi kakak, adik, dan keluarga. Hari ini kunjungan sekian pembelajaran kita tutup karena ini sudah terakhir kali. Kita tutup pembelajaran dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak, dadah. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bu Guru. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Nah, Ibu berharap kalian di rumah selalu sehat selalu ya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang komputer. Nah, pagi ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita tentang gerak meliuk untuk PJOK ya. Nanti kalian dengarkan ya, jangan lupa ya, nanti diingat-ingat, didengarkan, dan bisa juga sambil melihat pada buku supaya kamu juga bisa melihat gambarnya. Nah, gerak meliuk itu gerak termasuk gerak non lokomotor atau gerak yang ada di tempat itu. Jadi dia tidak berpindah tempat ke kiri atau tidak berpindah tempat ke kanan ya. Geraknya tidak berpindah tempat, hanya ada di tempat itu dan kita melakukan gerak harus dengan baik. Contohnya ini ada gerak meliuk ke depan, meliuk ke belakang, meliuk ke samping kanan, dan meliuk ke samping kiri. Nah, sekarang Ibu akan kasihkan contohnya ya. Kita pertama kali berdiri tegak, kaki agak dibuka sedikit ya supaya untuk menjaga keseimbangan. Kemudian kita meliuk ke depan. Nah, tangan ini biasanya berada di atas ya. Ini meliuk ke depan, nanti ke sana. Nah, terus meliuk ke belakang. Nah, terus meliuk ke samping kanan. Kemudian meliuk ke samping kiri. Nah, saya anak-anak ini untuk gerak meliuk. Nah, nanti kalian bisa mencoba sendiri ya. Pagi ini kita hanya akan mempelajari ini saja. Jadi nanti kalian coba sendiri di rumah untuk gerak meliuk ini atau gerak non lokomotor yang tidak berpindah tempat ini. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan untuk pembelajaran yang selanjutnya itu tentang aturan atau aturan di sekolah. Kemarin juga sudah dijelaskan ada beberapa aturan di kelas. Ibu juga sudah memberikan contoh-contohnya dan juga ada tata tertibnya yang sudah Ibu kirimkan ke kalian ya. Nah, sekarang penjelasannya ini tentang aturan di sekolah. Ini menjaga ketenangan sekolah. Artinya di sekolah itu bukan hanya di kelas saja ya,
ketenangan sekolah itu di semua kelas di satu lingkungan SD. Jadi kamu misalnya lagi berada di sekolah, kalau sudah berada di sekolah tidak boleh misalnya yang kelasnya sebelah sedang belajar kamu teriak-teriak, itu tidak diperbolehkan ya, karena apa, itu sama saja kalian akan membuat ribut ya, nanti kelas yang lain itu akan terganggu. Jadi kita harus menjaga ketenangan di sekolah, bukan hanya di kelas kita ya. Yang kedua, menyapa teman dan guru dengan ramah. Nah, ini terutama kalau kalian datang pagi hari, ketemu teman, disapa dengan ramah, kemudian bapak ibu guru juga, dan kamu harus menyapa semua guru ya di sini. Jangan hanya guru kelasnya saja, tapi bapak ibu guru kelas lain dari kelas 1 sampai kelas 6 juga, pegawai-pegawai kan. Kita punya pegawai TU, ada pegawai perpustakaan, itu juga termasuk yang harus kita hormati ya anak-anak. Kita sapa, kita beri salam. Jadi ingat-ingat, jangan hanya kamu menyapa ibu guru saja. Teman-teman juga kalau ketemu temannya juga harus disapa. Oh ya, menyapa bapak ibu guru itu juga tidak hanya di sekolah sama anak-anak, bisa juga kalian di depan sana di parkiran atau mungkin di jalan. Nah, itu kalian juga harus lakukan ya. Nah, ini kalau yang di sekolah tadi menyapa teman dan guru dengan ramah. Sekarang keluar kelas setelah mendapat izin guru. Nah, kamu pada saat belajar di kelas itu kalau tidak ada izin dari guru untuk keluar kelas tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau kalian keluar kelas pada saat belajar, nanti akan mengganggu teman yang lain. Teman yang lain jadi tidak konsentrasi. Kemudian juga tidak sopan kan kalau tidak meminta izin dulu sama guru. Nah, jadi kalau mau keluar kelas, entah kamu misalnya mau ke belakang atau mungkin ada kakaknya mencari, itu harus izin dulu. Bu, saya mau ke belakang dulu, atau Bu, saya mau ketemu siapa orang tua atau kakak misalnya yang mencari ya. Kemudian tidak makan dan minum saat kegiatan belajar. Nah, ini ingat-ingat, ini kalian sudah kelas 2, bukan di TK lagi ya. Kalau di TK kamu mau minum sambil belajar nggak apa-apa. Ini kalau di kelas 2 ini sudah mencoba belajar dengan tenang ya, sambil mendengarkan bu guru, tidak kemudian terus tutup botol minumnya, diminum. Nah, ini sama saja kamu itu juga tidak sopan ya anak-anak, karena gurunya sedang mengajar, masa kamu minum atau makan. Nah, tidak diperbolehkan ya anak-anak. Itu termasuk aturan di sekolah. Jadi kamu ingat-ingat itu anak-anak, diingat-ingat ya yang ini. Kemarin walaupun kamu kemarin sudah diberi tata tertib kelas, ini ada tambahan lagi ya. Nah, untuk hari ini ya Ibu cukupkan sekian pembelajaran kita. Tadi sudah ada belajar komputer, ini belajar tematik. Nah, pagi ini sudah selesai pembelajarannya, tinggal nanti kalian akan Ibu beri latihan-latihan yang diambil dari buku Lakas. Nanti dikerjakan ya latihannya. Jangan lupa ya anak-anak. Ingat juga di rumah walaupun kamu tidak ke sekolah, jangan lupa membantu orang tua, hormat pada orang tua, dan juga membantu misalnya punya adik, bantu menjaga adiknya ya. Nah, untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, selamat pagi anak-anak. Dadah. Selamat pagi anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kegunaan-kegunaan benda. Hari ini Bu akan jelaskan tentang ciri-ciri benda. Yang pertama itu ada benda padat.
Benda padat mempunyai ciri-ciri bentuknya tetap. Artinya apabila benda itu kita pindah, maka bentuknya tidak akan berubah, tetap sama seperti semula. Yang kedua, dapat dilihat dan dapat disentuh. Benda padat bisa kita lihat bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan juga bisa kita sentuh. Yang ketiga, benda padat itu dapat digenggam, artinya kita bisa memegangnya. Terus kemudian yang kedua ada benda cair. Ciri yang pertama, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contohnya apabila air itu kita taruh di gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas. Kalau kita pindah ke botol, maka bentuknya mengikuti seperti botol. Terus yang kedua, dapat dilihat dan disentuh, tetapi tidak dapat digenggam. Artinya benda cair itu bisa kita lihat warnanya, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita genggam. Baik, ini adalah penjelasan dari ciri-ciri benda. Selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang perkalian bilangan dengan bilangan 1 dan 0. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan dengan bilangan 1. Itu maksudnya suatu bilangan apabila dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 4 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Oke, contoh berikutnya 5 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 5. Kemudian perkalian bilangan dengan bilangan 0. Artinya semua bilangan apabila dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Contohnya 4 dikalikan 0, hasilnya adalah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0. Baik anak-anak, cukup sampai di sini penjelasan Ibu Guru. Jangan lupa kalian untuk rajin-rajin belajar di rumah dan jangan malas untuk membantu orang tua di rumah. Dan tugas kalian hari ini mengerjakan penilaian harian bagian A dan bagian B halaman 46. Sampai ketemu kembali anak-anak. Dadah. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru. Gimana kabar kalian pagi ini? Sehat semua ya? Nah, untuk pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa mudah-mudahan membuat tanda salib terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang perkalian dengan menggunakan tabel. Kalau kemarin kalian sudah dijelaskan tentang perkalian dengan bilangan 1 dan bilangan 0. Sudah paham ya anak-anak kemarin ya, yang perkalian bilangan dengan bilangan 1 dan 0. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan perkalian bilangan dengan menggunakan tabel. Kita akan menghitung, nanti akan Ibu kasih tahu caranya bagaimana.
Yang penting kita sekarang lihat dulu. Misalnya ibu punya soal ya. Di sini ibu melihat soal pada halaman 50. Lisa mempunyai 5 set alat bermain bekel. Kemudian setiap satu set ada 3 biji bekel. Berapa biji bekel seluruhnya yang dimiliki Lisa? Nah, tadi kita cari Lisa mempunyai 5 set alat bermain bekel. Kita cari dulu bagian yang mendatar ini angka 5, anak-anak. Nah, kita cari angka 5. Di sini ya, anak-anak, angka 5 kita tandai dulu. Kemudian ini angka 5. Ya. Kemudian setiap satu set ada 3 biji bekel. Nah, satu setnya 3 biji bekel, kita mencarinya ke arah bawah. Angka 3. Kemudian untuk perkalian berarti di sini kita akan mencari 5 dikalikan 3. Kita luruskan ya, dari 5 ini turun ke bawah. Nanti sama diluruskan dengan angka 3 di sini. Ini ke bawah sini ya, anak-anak. Ini ke bawah. Ini angka, berarti ini angka 15, anak-anak. Nah, 15. Karena di sini 3-nya ke sana juga pas dengan angka 15. Berarti tadi dikatakan ya, 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Nah, ini hasilnya ada di sini anak-anak. Sekarang ibu kasih contoh yang lain ya. Ini yang tidak menggunakan soal cerita. Coba misalnya angka bilangan 9 kali 4. Nah, kita langsung saja mencari. 9 itu yang mendatar, kita cari angka 9. Di sini angka 9. Ingat-ingat ya. Terus kemudian yang ke bawahnya 4. Nah, kita tarik garis. Ini dari K4, tarik garis pas kan. Di sini yang 9-nya. Nah, berarti hasilnya ada 36. Nah, kalau menggunakan tabel gampang kan anak-anak untuk menghitung ini. Tapi harus tahu caranya. Ya. Itu tambahkan lagi contoh lain. Contoh lain sekarang misalnya angka 6 kali 9. Nah, kita cari angka 6-nya. Mendatar ya. Angka 6-nya di sini, kemudian menurunnya angka 9. Kita gariskan. Ini 6-nya di sini. Nah, artinya ini sama dengan 54. Nah, itulah untuk perkalian bilangan dengan menggunakan tabel. Nah, nanti kalian mencoba di rumah. Oh ya, tugasnya nanti kamu gambar tabelnya di buku tematik, buku latihan ya, masing-masing digambar tabelnya. Kemudian nanti kalau ada soal latihan, kamu mengerjakan dengan menggunakan tabel tersebut ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian untuk pelajaran kita matematika. Nanti masih ada pembelajaran yang lain. Jadi, sampai jumpa lagi ya anak-anak. Selamat pagi. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang gerak mengayun tangan. Hari ini kita juga akan belajar gerak mengayun tangan. Yang pertama ada gerak mengayun satu tangan ke depan dan ke belakang. Ini beri contoh ya. Pertama-tama tangan kalian berada di samping badan. Kemudian tangan sebelah kanan ayunkan ke arah depan dan tangan yang sebelah kiri ayunkan ke belakang. Oke,
Contohnya, letakkan tangan di samping badan, kemudian ayunkan tangan sebelah kanan ke arah kiri melalui depan badan kalian. Dan yang kedua, ayunkan tangan sebelah kiri ke samping kanan. Kemudian gerak mengayun kedua tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Caranya, letakkan tangan kalian di samping badan, kemudian ayunkan tangan kalian ke arah sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Baik anak-anak, gerak mengayun tangan sudah Ibu jelaskan. Kemudian ciri-ciri benda gas dan benda padat. Yang pertama, ciri-ciri benda padat. Ibu ambil contoh itu adalah buku. Buku tuh ukurannya tuh tetap, bentuknya pun juga tetap. Kemudian benda padat itu dapat dilihat dan dapat disentuh. Terus yang kedua ada ciri-ciri benda gas. Benda gas itu Ibu ambil contoh adalah udara. Udara itu tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita sentuh. Ciri yang kedua adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Misalkan kita meniup balon, maka udara itu pun juga akan mengikuti bentuknya seperti balon. Dan yang terakhir, volumenya juga berubah-ubah. Volume benda gas itu akan berubah-ubah mengikuti wadahnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Dadah. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Guru. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik-baik ya? Semoga kalian sehat selalu. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan ulangan agama ya. Nah, ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan belajar perkalian. Kita masih mempelajari perkalian ini dengan menggunakan tabel. Kalian kemarin sudah menuliskan perkalian 1 sampai 10 dengan tabel ya. Tapi itu jangan hanya dilihat saja, nanti di rumah juga dihafalkan. Paling tidak kamu hafal, paling enggak perkalian 1 sampai 5 harus hafal ya. Nanti kalau Ibu suruh maju satu-satu membuat video perkalian, kalian sudah hafal. Nah, sekarang kita mau lihat di sini ada perkalian bilangan menggunakan tabel juga ya anak-anak. Dicontohkan di sini yang pertama ini. Ini perkalian bilangan 1 kali 10. Nah, di sini ini bilangannya yang dikalikan. Sedang yang di atas ini adalah hasilnya. Ya, misalnya begini, ini angka 1, bilangan 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Ini 5 dikalikan 2 sama dengan 10 juga. Kemudian ini 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi bilangan yang ada hubungannya dengan angka 10 perkaliannya adalah 1, 5, 10. Ini ada angka 2 juga. Nah, sekarang kita coba buat. Ibu akan beri contoh lagi ya. Ini bilangan 1 dikalikan 18. Kita lihat di sini hasilnya juga harus dituliskan di atas ini hasilnya 18. Nah, kemudian 2 kali 9 hasilnya juga 18. 3 kali 6 hasilnya juga 18. Kemudian 6 kali 3 dibalik ini tadi ya soalnya hasilnya 18. 9 kali 2 hasilnya 18. Kemudian 18 kali 1 hasilnya juga 18. Nah, ini adalah contoh tentang perkalian bilangan. Nah, sekarang Ibu akan buat contoh lagi ya. Kita membuat soal. Nanti kalian
Perhatikan dan kita mencoba menjawab. Dibuat lagi ya anak-anak. Nah, kita buat di sini. Angka berapa kita sekarang mau dicobanya? Oh, sekarang Ibu tuliskan di sini angka 1, 3, 5. Ini mau dibuat ini di sini 15, di sini 5, 3, satu lagi ya. Ini 15. Nah, di sini 1 dikalikan, ini tandanya kali di sini. Dikalikan 15, ini sama dengan 15. Kemudian 3 dikalikan 5, hasilnya 15. Ini dibalik sekarang 5 kali 3, hasilnya 15. 15 kali 1, hasilnya 15 juga. Ya, jelas ya anak-anak? Jadi ini adalah bilangan yang ada hubungannya dengan angka 15 adalah 1, 3, 5, 15. Ini untuk perkaliannya. Jadi nanti diingat-ingat. Supaya ingat kamu setiap hari menghafalkan. Misalnya hari ini menghafalkan perkalian 2 sampai hafal. Kemudian besok menghafalkan perkalian 3 sampai hafal. Ya, jadi nanti kalau diberi tugas sama Bu Guru untuk membuat video perkalian, kalian sudah hafal. Ya. Untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sekian. Dan jangan lupa ya di rumah membantu orang tua, menyayangi keluarga. Jangan lupa menjaga kesehatan. Ya, supaya kita terhindar dari segala penyakit. Nah, kiranya kita tutup pembelajaran hari ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru ya. Nah, untuk pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalian tadi sudah ulangan TIK, kita lanjutkan pembelajaran tematik. Ibu akan menjelaskan nanti tentang kegunaan benda, juga pembagian bilangan. Ya, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama Ibu akan menjelaskan kegunaan benda. Kita lihat pada buku kalian ada teks bacaan. Ada banyak benda di sekitar kita. Sebagai contoh, balok bermain, tali, dan air. Balok bermain dapat digunakan untuk bermain. Dapat juga untuk belajar berhitung. Tali dapat digunakan untuk lompat tali, dapat juga untuk mengikat benda. Air dapat digunakan untuk bermain estafet air dan juga dapat digunakan untuk minum, mencuci, mandi. Nah, kegunaan lain dari benda-benda tersebut, tali tambahan dia dari guru, tali itu bisa untuk membuat tali jemuran, menjemur baju. Ya, kemudian bisa juga kalau di sekolah itu tali kita pakai untuk digunakan untuk menggerek bendera yang dipasang di tiang itu ya, itu juga menggunakan tali. Jadi kegunaan tali itu banyak sekali anak-anak. Nah, kemudian untuk air itu bisa juga untuk menyirami bunga. Kalau di sini tadi dituliskan mencuci, minum, mandi. Nah, untuk menyirami bunga, bisa juga digunakan untuk memasak. Nah, ingat-ingat ya anak-anak. Nah, untuk kegunaan contoh lain nanti kalian cari sendiri. Nanti misalnya kamu mencari contoh benda yang untuk bermain itu apa saja. Selain tadi balok mainan tadi ya, nanti dibuat sendiri contohnya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan tentang menyelesaikan pembagian bilangan. Itu juga kita lihat soalnya pada buku kalian ada soal cerita. Ebo memiliki 8 kelereng. Ebo memasukkan kelereng ke dalam 2 kantong plastik.
setiap kantong plastik berisi kelereng sama banyak. Nah, berapa banyak kelereng di setiap kantong plastik? Nah, nanti caranya kita menggunakan ini ya anak-anak. Sebetulnya ini tidak usah tulis dulu. Jadi caranya kelerengnya tadi 8 dimasukkan ke dalam 2 kantong plastik. Jadi setiap kalian memasukkan kedua kantong itu nanti kita tulis. Ini contohnya ini 8. Nah, ini kan ada 2 kantong plastik ya anak-anak. Berarti kalau jangan dimasukkan 1, dimasukkan situ, berarti yang dimasukkan 2, berarti dikurangi 2. Sama dengan ini 6. Kemudian lagi kalian masukkan lagi ke masing-masing kantong. Masukkan lagi. Berarti 6 tadi ya, sisanya yang ada tadi dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian sisa yang belum dimasukkan tadi masukkan ke 2 kantong lagi. Dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, ini yang terakhir ya, ini 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Dimasukkan ke kantong yang terakhir. Ini hasilnya sampai kelereng yang ada di luar itu habis. Jadi ini sudah ketemu di 2 kantong itu kelerengnya ya anak-anak. Nah, untuk penulisan ini kita bisa menuliskan dengan penulisan pengurangan belum berulang, yaitu 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Ini harus hasilnya 0 sampai habis, berarti 0 anak-anak ya. Kemudian untuk penulisan selanjutnya di sini karena ini tadi 8 dibagi ya, jadi menulisnya begini anak-anak, 8 dibagi 2 sama dengan, kita lihat hasilnya. Hasilnya ini di sini ada berapa kali pengurangannya? Ini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti hasil ini kita tuliskan di sini 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, itu untuk ini ya, pembagian bilangan yang tadi bisa dikatakan sebagai pengurangan yang berulang. Nanti dicoba sendiri ya anak-anak. Untuk soal sekarang Ibu lanjutkan tentang ciri-ciri karya imajinatif 2 dimensi. Ini juga sebetulnya pada buku tema 1 Ibu sudah menjelaskan, tapi ini ada tambahan lagi ciri-cirinya ya. Yang pertama, ini karya imajinatif 2 dimensi merupakan karya yang dibuat secara khayalan ya. Nah, kalian juga sudah kemarin membuat. Kemudian dapat dilihat dari satu arah saja, hanya dapat dilihat dari depan, dari satu arah, dari depan. Jadi kalau kalian lihat dari belakangnya, karyanya misalnya ini menggunakan kertas kamu pegang ini, tidak bisa ya. Jadi 2 dimensi itu dilihat dari satu arah saja. Kemudian karya 2 dimensi dibuat pada media datar. Nah, maksudnya media datar itu misalnya contoh kertas gambar itu media datar ya anak-anak. Kemudian kanvas itu kain biasanya untuk membuat lukisan. Dan satu lagi ada pada dinding, bisa dibuat pada dinding. Tapi ini nanti karya yang pada kertas ini disebut gambar imajinatif karena ini kita menggambar ya, menggambarnya pada kertas gambar. Kemudian yang dibuat pada kanvas atau ini itu disebut lukisan karena kita membuat lukisan ya, lukisan imajinatif ya. Gambar yang dibuat pada kanvas disebut lukisan imajinatif. Kemudian gambar yang dibuat pada dinding itu dinamakan atau disebut namanya mural. Nah, misalnya gini sekarang. Untuk pembuatan gambar ini digunakan pewarna, ada 2 macam pewarna. Pewarna kering dan pewarna basah. Nah, untuk kertas gambar
kita biasanya menggunakan pewarna kering. Pewarna kering itu yaitu krayon, kemudian pensil warna, dan spidol. Itu bisa kita gunakan yang biasa anak-anak pakai ya. Kemudian ada pewarna basah. Pewarna basah ini biasanya digunakan diberi tambahan air. Contohnya misalnya cat air, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Itu yang menggunakan basah. Nah, untuk kanvas ini kita gunakan pewarna yang basah. Sedangkan kalau untuk gambar imajinatif yang menggunakan kertas, ini menggunakan pewarna kering. Untuk dinding kita juga menggunakan pewarna basah. Jelas ya anak-anak untuk keterangan Bu Guru hari ini? Nah, nanti tugasnya kalian mengerjakan penilaian harian pada buku. Dikerjakan ya untuk belajar di rumah ya. Nah, penjelasan Ibu Guru atau pembelajaran kita untuk hari ini dicukupkan sekian dulu ya anak-anak. Jangan lupa di rumah membantu orang tua, menyayangi keluarga, dan juga jaga kesehatan kalian. Ya. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi anak-anak. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu hari ini ya. Bagaimana kabar kalian? Baik ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama tentang gerak memutar kepala dan tangan, dan yang kedua bentuk, permukaan, dan warna benda. Kemudian yang ketiga ada aturan di sekolah. Baik, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang gerak memutar kepala dan tangan. Pertama-tama ada gerak memutar kepala ke arah kanan. Yang harus kalian lakukan, kaki dibuka sejajar dengan pinggang, kemudian tangan diletakkan di pinggang, kemudian arahkan kepala ke kanan, ke belakang, putar, lalu ke kiri, dan kembali lagi ke depan. Oke. Untuk gerakan kedua itu ada memutar kepala ke kiri. Langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu arahkan kepala ke kiri, kemudian putar ke belakang, lalu arahkan ke samping, dan kembali lagi ke depan. Kemudian yang ketiga ada gerak memutar tangan ke depan. Yang pertama yang harus kalian lakukan, buka kaki selebar bahu, kemudian angkat kedua tangan kalian, lalu arahkan atau putar tangan ke depan. 1, 2, 3. Baik anak-anak. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah memutar tangan ke belakang. Langkah-langkahnya seperti yang tadi. Buka kaki kalian, gunakan tangan kalian, lalu putar ke belakang. Baik anak-anak, paham ya? Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang bentuk, permukaan, dan warna benda. Baik, sekarang di buku kalian pada halaman 73 ada sebuah cerita ya. Ego bermain kasti. Ego menggunakan bola kasti dan pemukul. Bola kasti dan pemukul termasuk benda padat. Kedua benda tersebut memiliki bentuk tetap saat diletakkan di berbagai tempat. Pemukul pada gambar
kemudian contoh yang kedua itu ada air ya anak-anak. Air termasuk benda cair. Bentuk air mengikuti wadahnya. Permukaan air yang tenang selalu datar, dan air pun tidak berwarna. Kemudian contoh yang terakhir ada balon ya anak-anak. Balon itu juga termasuk benda padat. Nah, balon itu diisi oleh udara. Udara yang mengisi balon itu berbentuk benda gas. Bentuk benda gas berubah-ubah anak-anak ya, mengikuti wadahnya atau tempatnya. Benda gas tidak memiliki permukaan, dan pada umumnya benda gas tidak memiliki warna. Kemudian ibu beri contoh satu lagi, yaitu ada papan tulis ya anak-anak. Papan tulis bentuk permukaan bentuknya itu adalah benda padat. Kemudian permukaannya ini halus dan berwarna apa anak-anak? Ya, berwarna putih. Baik, penjelasan ibu tentang bentuk, permukaan, dan warna benda sudah cukup sampai di sini. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu aturan di sekolah. Di buku kalian itu juga ada ya anak-anak, pada halaman 74. Ibu bacakan dulu. Ebo dan teman-teman bermain saat jam istirahat. Mereka telah menaati aturan di sekolah. Itu berarti pada saat jam istirahat, anak-anak tidak boleh bermain di dalam kelas. Bermainnya harus di luar kelas atau di lapangan. Selain itu, ada juga aturan-aturan yang ada di sekolahan. Contohnya, yang pertama adalah mengenakan seragam sesuai jadwal. Kalau misalkan hari Senin, anak-anak memakai baju putih dan merah. Kemudian mengenakan seragam olahraga saat berolahraga. Jadi anak-anak kalau misalkan ada jadwal olahraga, anak-anak harus mengenakan pakaian olahraga. Tidak boleh memakai seragam putih merah ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, untuk yang cewek ya, itu harus mengenakan rok di bawah lutut, tidak boleh di atas lutut ya. Kemudian pada saat upacara, anak-anak wajib mengenakan topi ya. Dan kemudian mengenakan sepatu berwarna hitam. Jadi saat sekolah, anak-anak juga tidak boleh memakai sepatu yang warna-warni. Harus sepatunya berwarna hitam. Kemudian juga mengenakan kaos kaki berwarna putih agar terlihat rapi ya anak-anak. Kemudian aturan selanjutnya mengenakan ikat pinggang ya. Kemudian juga menggunakan dasi ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan ibu hari ini ya. Jangan lupa nanti kalian di rumah mengerjakan penilaian harian ya, untuk belajar di rumah. Dan juga anak-anak harus rajin membantu orang tua. Terus harus jaga kesehatan ya anak-anak. Oke? Sampai di sini dulu. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali dengan ibu hari ini. Tadi kalian sudah belajar agama ya. Sekarang kita akan belajar tematik. Di sini ibu akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama menceritakan ciri-ciri benda. Yang kedua membuat karya imajinatif 2 dimensi. Dan yang ketiga mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk berkarya. Nah, pertama ibu akan menjelaskan tentang menceritakan ciri-ciri benda.
Apa saja ciri-ciri benda? Seperti yang kalian ketahui kemarin, wujud benda itu ada 3, yaitu yang pertama benda padat, dan yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Setiap wujud benda memiliki ciri-ciri masing-masing. Yang pertama ada benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri yang pertama itu bentuknya tetap, volumenya tetap, dan memiliki permukaan yang kasar atau halus. Kemudian yang terakhir memiliki banyak warna, contohnya ada kuning, hijau, biru. Contoh benda padat yaitu ada kursi, ada meja, ada buku, dan lain-lain. Terus kemudian wujud benda yang kedua itu adalah benda cair. Benda cair ciri-cirinya yaitu yang pertama bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya, dan yang kedua itu volumenya tetap, dan ciri yang ketiga itu tidak berwarna. Contoh benda cair itu ada air, dan ada minyak goreng, itu adalah contoh dari benda cair. Dan yang ketiga itu adalah benda gas. Benda gas memiliki bentuk yang berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian volume benda gas juga berubah-ubah. Contoh benda gas adalah udara dan angin. Itu tadi penjelasan dari Ibu tentang ciri-ciri benda. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang membuat karya imajinatif 2 dimensi. Selain melukis, menggambar juga bisa disebut dengan karya imajinatif 2 dimensi. Apabila kalian ingin membuat karya dimensi, ada langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama, kalian harus menyiapkan alat, media, dan rancangan karya. Setelah semuanya sudah siap, kalian membuat garis tepi agar gambarannya itu rapi. Kemudian yang ketiga, kalian menggambar sesuai dengan rancangan kalian sebelumnya. Kemudian setelah rancangannya sudah jadi, kalian dapat mewarnai gambar tersebut sesuai dengan imajinasi kalian. Dan yang terakhir, gambar imajinatif pun sudah jadi. Kemudian materi selanjutnya, mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Di sini Ibu akan contohkan 28 dibagi dengan 4, hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 7. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi bentuk perkalian. Yang pertama, pembagi. Berapa tadi pembaginya? 4 dikalikan dengan hasil bagi yaitu 7 dikali 7 sama dengan 28. Dan cara yang kedua yaitu hasil bagi 7 dikali dengan pembagi yaitu 4, maka hasilnya adalah 28. Jadi dapat kita simpulkan bentuk perkalian dari 28 dibagi dengan 4 sama dengan 7 adalah 4 dikalikan 7 sama dengan 28, dan 7 dikalikan 4 sama dengan juga 28. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, kemudian jangan malas untuk membantu orang tua. Sampai ketemu lagi besok. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah belajar tentang pelajaran TIK. Sekarang kita akan belajar tematik ya. Di hari ini ada 3 materi. Yang pertama ada mempraktekkan
Dan yang kedua ada menceritakan aturan di sekolah, dan materi yang terakhir yaitu menuliskan nama benda beserta cirinya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mempraktekkan gerak memutar badan dan pinggang. Mempraktikkan gerak memutar itu ada dua, yaitu gerak memutar badan ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua gerak memutar pinggang ke kanan dan ke kiri. Yang pertama Ibu akan jelaskan tentang gerak memutar badan ke kanan dan ke kiri. Langkahnya yaitu buka kaki kalian selebar bahu, kemudian angkat tangan kalian keduanya atau direndahkan, lalu putar badan kalian ke arah kanan. Arah pandangan mengikuti arah badan. Yang kedua, putar juga ke arah kiri. Baik anak-anak, sudah paham? Yang gerakan kedua adalah memutar pinggang ke kanan dan ke kiri. Langkahnya yaitu buka kaki kalian selebar bahu, letakkan tangan di pinggang, kemudian putar pinggang ke kanan, putar, kemudian gerakan kedua ke kiri, putar pinggang kalian ke arah kiri, badan mengikuti arah putaran. Nah, itu tadi penjelasan tentang gerak memutar. Yang kedua, menceritakan aturan di sekolahan. Baik, kita buka buku kalian halaman 84. Di situ ada cerita, dibaca ya. Ebo dan teman-teman selalu mentaati aturan di sekolah. Mereka mengenakan pakaian olahraga saat berolahraga. Mereka tertib saat berolahraga. Mereka juga tertib saat upacara. Nah, anak-anak tahu tidak apa saja aturan saat upacara? Aturan saat upacara itu yang pertama berpakaian rapi, dan yang kedua berseragam lengkap, ketiga tenang saat mengikuti upacara, keempat mengikuti upacara sampai selesai, dan yang kelima datang lebih awal ketika menjadi petugas upacara. Aturan-aturan sekolah selain aturan mengikuti upacara juga ada aturan-aturan di kelas. Contohnya pada saat pelajaran berlangsung kalian tidak boleh ribut. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas, dan yang ketiga juga bermain di luar ruangan. Dan materi terakhir menuliskan nama benda beserta cirinya. Di buku kalian pada halaman 85 ada sebuah bacaan, Ibu baca ya. Ebo dan teman-teman sedang bermain bersama saat jam istirahat. Mereka senang bermain boy-boyan di halaman sekolah. Apa saja yang digunakan Ebo dan teman-teman saat bermain? Ebo menggunakan kertas saat bermain boy-boyan. Kertas diremas menjadi bentuk bola. Selain kertas, Ebo juga menggunakan karet gelang dan pecahan genting. Kertas, karet gelang, dan pecahan genting termasuk dalam benda padat. Benda padat memiliki permukaan halus atau kasar. Benda padat dapat dilihat dan juga dapat disentuh. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah dengan rajin, membantu orang tua. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan dua materi.
Yang pertama, menuliskan aturan menjaga kebersihan di sekolah dan di kelas. Dan yang kedua, ada ciri-ciri benda. Baik, Ibu akan jelaskan tentang menuliskan aturan menjaga kebersihan di sekolah dan di kelas. Nah, di sekolah kita ada beberapa aturan. Salah satunya adalah menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Apa saja aturan-aturannya? Yang pertama ada melaksanakan piket kelas. Jadi nanti di kelas-kelas akan dibagi jadwal untuk piket, misalkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan lain-lainnya. Yang kedua, menjaga kebersihan toilet sekolah. Jadi apabila anak-anak habis menggunakan toilet, kita harus membersihkannya untuk menyiram. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Jadi apabila anak-anak sudah selesai makan dan sampah kalian tuh harus dibuang ke tempat sampah, tidak boleh dibuang sembarangan. Yang keempat, melaksanakan kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Dan yang terakhir, membersihkan laci meja dari sampah. Baik, itu tadi penjelasan Ibu tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan kelas. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri benda. Kemarin benda itu ada berapa anak-anak? Ada 3 ya. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, pada buku LKS kalian halaman 107 itu ada sebuah bacaan. Ibu baca ya. Bermain di tempat bermain. Jaka, Kak Mita, dan Cici senang berada di tempat bermain. Mereka bermain mandi bola menggunakan bola plastik. Mereka bermain memancing ikan mainan di air. Mereka juga membuat istana buatan dari pasir. Mereka dapat bermain dengan gembira di tempat bermain. Nah, pada bacaan tersebut ada benda padat, terus ada juga benda cair, dan ada juga benda gas. Contohnya benda padat itu adalah apa anak-anak? Bola plastik. Ya, contoh dari benda cair itu adalah air, dan contoh dari benda gas itu adalah udara yang ada di dalam bola plastik. Kemudian benda gas itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah, dan yang kedua, volumenya tidak tetap, dan yang ketiga, benda gas tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Baik, untuk anak-anak di rumah, nanti tuliskan ciri-ciri untuk benda padat dan ciri-ciri benda cair. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Dadah. Kita lanjutkan pelajaran hari ini ya anak-anak. Pelajaran hari ini tentang membuat prakarya dari bahan alam. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Eli tentang rancangan membuat hiasan dinding, dan kalian sudah diberi tugas untuk membuat rancangan. Nah, pada pertemuan hari ini kalian membuat prakarya tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus menyiapkan alat, bahan, dan rancangan prakarya. Yang kedua, kalian membuat pola rancangan tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat gantungan hiasan dinding. Yang keempat, melekatkan bahan atau biji-bijian kepada pola yang sudah kalian buat tadi. Dan yang terakhir, prakarya hiasan sudah jadi. Ingat ya anak-anak, untuk membuat hiasan dinding jangan terlalu kecil, terus yang agak sedikit besar. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Ibu hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Kita tutup ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Selamat pagi anak-anak.
Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru. Nah, tadi kalian sudah belajar agama ya. Pagi ini untuk tematik, Ibu akan lanjutkan tentang PJOK. Ada beberapa gerakan yang mau dicontohkan nanti. Yang pertama yaitu gerak menarik. Gerak menarik ini ada dua macam ya. Gerak menarik dengan satu tangan dan gerak menarik dengan dua tangan. Kemudian yang kedua adalah gerak mendorong. Gerak mendorong ini juga ada dua gerakan. Mendorong dengan satu tangan dan mendorong dengan dua tangan. Nah, nanti kita akan praktekkan. Nanti kalian mencoba sendiri di rumah dengan keluarga atau dengan kakak atau dengan adiknya ya. Nah, sekarang kalian boleh memperhatikan kami. Saya Bu Elis akan mempraktekkan dengan Bu Vita. Ini Bu Vita, kita praktekkan gerak menarik dan gerak mendorong. Ini ya anak-anak, ini letakkan dulu lah bukunya. Nah, yang pertama adalah gerak menarik. Posisi gerak menarik. Ini tangannya kita menggunakan tangan ini ya. Jadi yang ditekuk yang kaki bagian luar. Ini ditarik tapi tidak sampai berpindah tempat karena merupakan gerak non lokomotor. Ya, ini yang pertama ini. Sekarang yang kedua, gerak menarik juga. Nah, tapi ini kakinya bersilangan. Ya, saling menarik juga tidak boleh berpindah tempat. Nah, itu yang gerak menarik ya anak-anak. Sekarang yang kedua adalah gerak mendorong. Gerak mendorong ini juga satu tangan dulu anak-anak. Kita menggunakan tangan kanan. Ya, kakinya bersilangan. Nah, kita ini saling dorong ya. Saling dorong. Tapi juga jangan sampai nanti ada yang terjatuh. Tetap ini hanya sampai di tengah saja. Kemudian yang kedua, gerak mendorong dengan dua tangan. Nah, ini saling dorong ya. Yang kuat dorongnya biar tambah tenaganya ya. Nah, dah ya anak-anak. Tadi contohnya untuk gerak mendorong. Yaitu untuk PJOK. Nanti kalian coba mempraktekkan sendiri di rumah dengan kakaknya atau dengan adiknya ya. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Tapi kita cukupkan sekian dulu lah ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, dadah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar olahraga ya tentang tarik menarik dan dorong mendorong. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan lagi. Kembali kita mengulang untuk matematika, yaitu pembagian 3 bilangan. Ya, kemarin Ibu sudah jelaskan, tapi ini supaya kalian lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan contoh lagi ya dari contoh soal. Ini ada soal pada dua macam soal. Soal yang pertama itu yang langsung pembagian. Kita menentukan hasil baginya. Jadi dari langsung hasil baginya. Nanti yang kedua Ibu akan memberikan soal yang menggunakan soal cerita. Ini yang pertama, ini ada soal 40 dibagi 2 dibagi 5. Nah, masih ingat nggak cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kemarin yang pembagian yang depan itu dimasukkan di dalam kurung. Jadi ditulis dulu 40 dibagi 2 dulu ya anak-anak dalam kurungnya. Kemudian dibagi 5. Kita menghitungnya yang ada pada kurung ini dulu. Ini sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 20 ya. Di sini 20 kemudian dibagi 5. Nah, bisa ya menghitungnya? Berarti ini sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, ini yang langsung dengan menuliskan ini nomor 1 lah ya. Nanti yang kedua, Ibu akan mengambil dari soal cerita. Itu soal cerita yang ada pada halaman 114. Kita mau coba menjawab.
Ibu bacakan dulu ya. Ini tadi hasilnya 4. Ini yang nomor 2. Ibu bacakan dulu soalnya. Pak Yudi beternak 30 kelinci. Ingat-ingat ya. Kelinci tersebut dimasukkan ke dalam 3 kandang. Nah, ini supaya ingat ditulis dulu. Jadi ada 30 kelinci. Kemudian dimasukkan ke dalam 3 kandang. Artinya ini dibagi 3, ya. Setiap kandang berisi kelinci yang sama banyak. Kemudian ada 1 kandang berisi kelinci putih dan hitam. Nah, kelinci putih dan hitam dalam kandang tersebut sama banyak. Berapa banyak kelinci putih pada kandang tersebut? Nah, ini dibagi lagi. Ada putih dan hitam berarti dibagi 2. Ya, putih dan hitam. Nah, sekarang kita tuliskan caranya sama dengan yang tadi yang anak 30 dalam kurung juga ya, ini 30 dibagi 3. Kemudian baru dibagi 2. Nah, sama dengan 30 dibagi 3 ada berapa anak-anak? Bisa ya? Ada hasilnya 10. Kemudian dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 ini sama dengan hasilnya adalah 5. Nah, berarti nanti keterangannya jadi banyak kelinci putih pada kandang tersebut adalah ini. Nah, hasilnya ada di sini ya hasilnya. Nanti dituliskan menggunakan kalimat ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita Ibu cukupkan sekian. Coba ya, karena kita akan ulangan nanti untuk bagian benda dan wujudnya beberapa kali sudah dijelaskan sama Bu Vita, sama Bu Eli. Tolong diulang kembali, dipelajari kembali ya, supaya kalian bisa nanti kalau ulangan bisa mengerjakan ya. Ibu tidak akan mengulang-ulang terus ya, karena kemarin kamu lihat saja video yang sudah. Kemudian juga selain itu tentang manfaat menaati aturan dan akibat tidak menaati aturan itu juga sudah dijelaskan. Jadi tinggal kalian, video kemarin kan sudah ada ya. Kemudian di pembelajaran di subtema sebelumnya juga sudah ada, kalian bisa melihat videonya. Jadi belajar lewat video, nanti kita ketemu sampai pada saat ulangan nanti. Ya, tugas-tugas nanti akan Ibu tuliskan, jadi kalian memperhatikan. Ya, hari ini Ibu cukupkan sekian pembelajaran dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Halo, selamat siang, selamat bertemu kembali ya. Mengerjakan yang baik.